Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ini adalah konten pertama saya di channel ini. Karena ini adalah konten pertama, langkah baiknya kita perkenalan dulu. Oke, nama saya Ogi Arif, saya dari Universitas Pelita Bangsa. Saya di situ mengambil jurusan Teknik Arsitektur. Oke, dalam video kali ini saya akan membawakan sebuah materi yaitu tentang kasus hukum terkait media sosial. Dalam video ini adalah sebuah tugas mata pelajaran media sosial dengan dosennya yaitu Pak Purnama Sakrial Pradini. Dalam kasus hukum ini saya mengambil tentang cyberbullying. Siapa sih yang di sini belum kenal cyberbully? Pasti tahu semuanya. Apalagi sekarang zamannya zaman online, zamannya internet serba online. Pasti banyak di mana-mana cyberbullying tersebar di media sosial. Sebelum kita mengenal lebih lanjut, kita akan membahas tentang cyberbullying. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi juga mempengaruhi perilaku masyarakat. Apalagi jika zaman dahulu muncul istilah mulutmu harimaumu telah berubah menjadi jarimu harimaumu. Dari jari-jarimu inilah orang-orang memposting kata-kata hinaan, ujaran kebencian, vulgar hoax, dan berita bohong yang merugikan orang lain. Kasus paling sering ditemukan adalah cyberbullying yang sering ada di media sosial, hingga korban mengalami depresi hingga bunuh diri. Cyberbullying ini menjadi fenomena baru, terutama di kalangan anak-anak berusia remaja. Cyberbullying lebih kejam dibandingkan bullying yang meninggalkan jejak digital seperti foto, video, dan tulisan. Dampak cyberbullying juga tergolong dahsyat karena mampu mengguncang psikologis seseorang. Nah, di sini adalah ciri-ciri cyberbullying. Menurut hukum positif, cyberbullying termasuk dalam kategori cybercrime. Adapun ciri-ciri khusus dari kejahatan ini, yaitu yang pertama adalah tidak ada kekerasan fisik, non violence. Yang kedua, antara pelaku dan korban sangat sedikit melibatkan kontak fisik. Berarti dia menggunakan media sosial untuk membuli orang tersebut. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan peralatan tertentu. Yang keempat, memanfaatkan jaringan telekomunikasi, media, dan informatika secara global. Selanjutnya, ada jenis-jenis cyberbullying yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu dengan istilah flaming atau terbakar. Tindakan seseorang mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata frontal dan penuh amarah. Secara umum, tindakan flaming berupa provokasi, penghinaan, mengejek, sehingga menyinggung orang lain. Ini kerap kali sering ada di media sosial. Yang kedua adalah degradation, pencemaran nama baik. Tindakan yang dilakukan sengaja atau sadar mengumbar keburukan orang lain melalui internet, hingga akhirnya merusak nama baik dan reputasi seorang yang dibicarakan pada jaringan sosial. Selanjutnya adalah harassment, gangguan. Tindakan seorang mengirimi pesan-pesan berisi gangguan melalui SMS seperti spam. Yaitu ada SMS, email, teks di jaring sosial dengan intensitas terus-menerus ya. Berarti itu adalah sebuah spam. Pelaku harassment biasanya sering menulis komentar terhadap dengan tujuan menimbulkan kegelisahan. Selain itu, harassment juga mengandung kata-kata hasutan agar orang lain melakukan hal yang sama. Ini kerap terjadi di media sosial. Berarti orang tersebut melakukan spam dan kadang orang tersebut melakukan kata-kata hasutan ke yang lain agar orang lain melakukan hal yang sama.
situs kerap terjadi di media sosial. Terus yang keempat adalah impersonation, peniruan. Tindakan yang berpura-pura atau menyamar menjadi orang lain untuk melancarkan aksinya mengirimkan pesan-pesan dan status tidak baik. Biasanya terjadi pada jejaring sosial seperti Instagram, Twitter, yang menggunakan akun palsu. Outing and treachery. Outing merupakan tindakan menyebarkan rahasia orang lain. Dan outing merupakan foto-foto pribadi seseorang yang disebarkan menimbulkan rasa malu atau depresi terhadap korban. Sementara itu, treachery merupakan tipu daya yang dilakukan dengan membujuk orang lain untuk memperoleh rahasia maupun foto pribadi dari calon korban. Dalam banyak kasus, pelaku outing biasanya juga melakukan treachery. Nah, itu adalah outing dan treachery. Yang selanjutnya adalah cyber stalking. Tindakan yang memata-matai, mengganggu dan pencemaran nama baik terhadap seseorang yang dilakukan secara intens. Dampaknya, orang yang menjadi korban merasakan ketakutan besar dan depresi. Nah, adapun dampak dari cyberbullying. Dampak dari cyberbullying yaitu yang pertama, menarik diri dari lingkungan sosial. Yang kedua, perasaan dikucilkan dari lingkungan. Yang ketiga, pastinya kesehatan fisik dan mental bakal terganggu kalau dibullying terus-menerus. Depresi dan ingin bunuh diri. Nah, berikutnya adalah kasus cyberbullying yang saya ambil dari beberapa internet, yaitu Dr. Tirta. Dr. Tirta adalah korban cyberbullying yang sempat mengalami depresi. Beberapa waktu lalu, foto Dr. Tirta Mandiri Hudi di salah satu restoran cepat saji di kawasan Jakarta Selatan viral di media sosial. Karena kejadian itu, dokter sekaligus influencer gaya hidup ini mengalami cyberbullying selama berhari-hari oleh netizen. Perasaan itu pun dicurhatkan melalui akun Twitter pribadinya. Bisa dilihat dari tweetan yang gambar di sebelah kanan. Dr. Tirta mencuit yaitu, abis ini saya akan angkat suara mengenai mental health akibat cyberbullying. Saya dihujat 3 hari rame-rame. Untung saya nggak bunuh diri, kata Dr. Tirta. Bukan berarti karena ini sosmed Anda bisa memakai suka hati dan berkata, perang. Namun, kini Dr. Tirta mengakui sudah merasa lebih baik setelah mendapatkan dukungan dan teman-teman seprofesinya. Cuitan tersebut pun menuai berbagai respon dari para netizen. Ada yang mendukung dan juga memberi semangat. Tapi juga ada yang tetap menyinyir Dr. Tirta. Nah, oke, ini adalah contoh kasus cyberbullying yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, ada Suli FX jadi korban cyberbullying juga hingga dia meninggal dunia. Suli adalah mantan anggota girl band FX yang ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada Senin tanggal 14 bulan 10 tahun 2019. Menurut keterangan polisi, Suli meninggal dunia akibat bunuh diri yang diduga akibat depresi berat. Polisi juga mengungkapkan bahwa Suli meninggal dengan cara gantung diri di lantai 2 rumahnya. Dan kini dia meninggal. Suli semakin menambah daftar artis Korea yang meninggal dengan bunuh diri akibat depresi. Suli juga salah satu yang kerap mendapatkan kritikan dan bullying di media sosial, termasuk ketika ia tidak menggunakan bra. Padahal cyberbullying bisa memperburuk kondisi seorang dengan depresi berat maupun gangguan mental lainnya. Menurut peneliti Amerika Serikat dilansir dari Reuters, penindasan di dunia maya akan lebih sulit dihadapi oleh korban dibandingkan penyiksaan fisik. Itu adalah contoh beberapa kasus yang terjadi akibat cyberbullying. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya akan menggunakan quote untuk
penutupan konten ini, yaitu jangan ambil hati perkataan menyakitkan mereka. Kata-kata yang mereka ucapkan memang terasa menyebalkan, namun ingat itu adalah kata-kata. Jangan terpengaruh. Sekali lagi, kamu mempercayai omongan sampah mereka, maka kamu sama saja dengan menyakiti dirimu sendiri. Jangan diteruskan. Oke, sekian, terima kasih. Bila ada yang ingin ditanya, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.